Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 IPE di sini akan mempresentasikan tentang kerjasama untuk peningkatan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan adapun team members kami adalah, dan adapun konten yang akan kami bahas kali ini, yang pertama adalah kerjasama antara eh, tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, cara membangun kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, cara membangun kemitraan tenaga kesehatan dengan keluarga pasien di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, cara membangun kemitraan dengan lingkungan sekitar, khususnya dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kemitraan itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. COVID-19 adalah salah satu infeksi virus yang paling mematikan yang berasal dari Cina pada akhir Desember 2019. Setelah eskalasinya ke wilayah lain seperti Eropa, Amerika, Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan Afrika, virus tersebut muncul kembali di kawasan Pasifik Barat dan memaksa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menyatakan pandemi pada Maret 2020. Hingga saat ini, lebih dari 180 negara telah terjangkit. Dalam studi baru, WHO menyatakan lebih dari 40% pasien adalah pasien dengan keadaan darurat, dan maka daripada itu dibutuhkan tenaga medis sebagai pejuang garis depan selama masa pandemi. Untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pasien kritis dalam situasi pandemi ini, maka diperlukan suatu rancangan kerja dan rencana perawatan multidisiplin yang perlu dirancang dan diatur untuk dapat menangani pandemi ini secara efektif. Sebagai profesi kesehatan, sudah seharusnya kita dapat berkolaborasi dengan baik. Jadi peran fisioterapis pun juga harus dapat membantu profesi lainnya dalam memberikan pemahaman agar keluarga pasien dapat memahami bahwa segala tindakan dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah hal yang terbaik untuk pasien itu sendiri. Serta kita juga harus meningkatkan kualitas penanganan kepada pasien agar keluarga pasien dapat percaya bahwa seluruh tenaga kesehatan memiliki skill yang mumpuni dan dapat bekerja sama dengan baik. Perkenalkan, nama saya Pinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Saya dari program studi pendidikan dokter. Menurut Mayo AT tahun 2020, ada 3 mekanisme di mana seorang pemimpin dapat mengambil langkah singkat untuk mendorong kerjasama tim. Di antaranya, membingkai pekerjaan, misalnya prosedur, tim, dan shift. Lalu kedua, menggunakan struktur komunikasi, dan yang ketiga, mempraktikkan inklusivitas. Untuk membangun kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien, khususnya dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19, membangun rasa saling menghormati dan saling percaya sangat diperlukan pada setiap interaksi yang dilakukan. Para tenaga medis dan pasien harus berhubungan dalam percakapan di mana mereka merasa saling dihormati dan dihargai. Percakapan dua arah ini akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang efektif dan membangun hubungan profesional yang lebih baik. Dalam hal ini, tenaga medis tentunya perlu melatih diri untuk mengejar peluang membangun kepercayaan dan melakukan segala upaya untuk memastikan komunikasi yang konsisten dan efektif. Di sisi lain, pasien juga perlu menghormati serta menghargai tenaga medis, contohnya dengan menjadi jujur atas keterangan yang pasien berikan sendiri. Seperti yang terjadi belakangan ini, pasien belum sepenuhnya mengungkapkan riwayat perjalanan mereka, keadaan kesehatan mereka, atau gejala yang mirip dengan yang diketahui terkait dengan COVID-19. Dalam situasi klinis, untuk hasil terbaik dalam diagnosis dan pengobatan, hubungan antara pasien dan tenaga medis harus dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran. Riwayat medis yang akurat untuk membuat diagnosis bergantung pada penyediaan informasi yang dapat diandalkan oleh pasien dan keluarganya, yang pada gilirannya bergantung pada komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien. Cara membangun kemitraan tenaga kesehatan dengan keluarga pasien, khususnya dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Menyikapi virus COVID-19, peran dan fungsi keluarga menjadi salah satu dasar untuk memotong mata rantai penularan virus di masyarakat. Upaya dalam pendapatan masyarakat dari virus COVID-19 membutuhkan kerja keras dari tenaga medis, sehingga partisipasi dan keterlibatan keluarga memiliki peran yang sangat penting ketika terdapat anggota keluarga yang mengalami suatu penyakit. Dalam hal ini, tenaga medis perlu membangun kemitraan dengan keluarga pasien, khususnya pada pasien yang mengalami COVID-19. Sedangkan upaya untuk membangun kemitraan dengan pasien dan keluarga diantaranya, yang pertama, mendengarkan pendapat pasien dan keluarga, yang kedua, meminta pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam membuat daftar periksa, yang ketiga, mengundang penasehat untuk berpartisipasi dalam tim perbaikan kerja.
Adapun kemitraan yang dapat dilakukan dengan keluarga pasien dapat meliputi 4 prinsip, diantaranya yang pertama adalah menghormati nilai-nilai yang dibawa pasien dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah mendukung dan mendorong keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang tidak bias. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam peningkatan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Cara lainnya untuk membangun kemitraan tenaga kesehatan dengan terhadap keluarga pasien dari COVID-19 itu adalah dengan adanya batasan kode etik antar profesi satu dengan lainnya. Hal ini guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atau ketimpangan informasi terhadap pasien. Lalu ada saling terbuka dengan antara tenaga medis dan pasien dengan mengedepankan informasi yang tidak hanya berdasarkan opini antar profesi sehingga pasien yakin untuk menerima perawatan dari tenaga medis. Lalu ada menentukan pembagian penugasan antar profesi seperti perawat dalam hal merawat, dokter dalam hal mengobati, kesehatan masyarakat dengan memberikan edukasi, serta berbagai profesi lainnya agar setiap profesi tidak saling tumpang tindih dan juga membuat pasien nyaman untuk ditangani. Lalu ada selalu sigap bersama menangani pasien terpapar COVID-19. Hal ini guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan juga sama tenaga kesehatan juga tidak boleh untuk saling menyalahkan dalam menangani pasien COVID-19. Lalu, tenaga kesehatan juga wajib menjamin keselamatan dan keamanan pasien COVID-19 sehingga pasien tidak ragu untuk dirawat. Cara membangun kemitraan tenaga kesehatan dengan lingkungan sekitar, khususnya dalam penanggulangan wabah COVID-19. Jadi, kemitraan sendiri adalah hubungan kerjasama formal antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan tugas tertentu dan mencapai tujuan bersama. Adapun unsur-unsur dari kemitraan sendiri, yang pertama, adanya hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya kepercayaan antara pihak-pihak tersebut. Dan yang keempat, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kemitraan di bidang kesehatan tidaklah datang dengan sendirinya. Kemitraan tersebut harus dijalin dan digalang dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar jalinan kerjasama tersebut dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah membangun kemitraan di bidang kesehatan, yang pertama menentukan gagasan kemitraan, yang kedua identifikasi calon mitra, yang ketiga merumuskan tujuan dan peran mitra, yang keempat menyiapkan diri, yang kelima membangun kesepakatan kerjasama kemitraan, yang keenam merumuskan rencana kerja kemitraan, yang ketujuh melaksanakan kerjasama, dan yang terakhir melakukan pemantauan dan penilaian kerjasama. Dalam penanggulangan atau pencegahan COVID-19 sangat diperlukan terjalinnya kemitraan di bidang kesehatan. Membangun kemitraan antara tenaga kesehatan dengan lingkungan sekitar dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Adapun cara membangun kemitraan antara tenaga kesehatan dengan lingkungan sekitar dalam penanggulangan COVID-19 yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkungan serta sikap masyarakat setempat terkait dengan pencegahan COVID-19. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan masyarakat di lingkungan setempat dengan menyebarkan informasi kesehatan tentang COVID-19 sehingga bisa mempunyai hubungan yang baik dan dapat berkolaborasi dalam pencegahan COVID-19. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membantu dalam memperdayakan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Yang keempat, yaitu menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan serta protokol kesehatan di tempat-tempat umum serta lingkungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar tetap bersih dan terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi yang kami dapat berikan tentang kerjasama untuk peningkatan kesehatan di masa pandemi COVID-19 pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan God bless you.